Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, karena kita masih dilanda oleh wabah virus COVID-19. Untuk itu, Ibu berharap kepada kalian semua untuk tetap mematuhi dan menerapkan 5M protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tempat tinggal? Ya, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ini dia. Pada gambar tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal di suatu pedesaan. Pada lingkungan tempat tinggal tersebut terdapat rumah, pohon-pohon, sawah, dan juga pegunungan. Nah, selanjutnya mari kita simak cerita Udin dan keluarga. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Lalu, bagaimana cerita asal mula Telaga Warna tersebut? Mari kita simak bacaan mengenai asal mula Telaga Warna. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar.
Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menangkis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik anak-anak, itu dia cerita mengenai asal mula Telaga Warna. Pada cerita tersebut, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ya, benar. Ada raja, permaisuri, anak raja, dan juga rakyat. Pada cerita asal mula Telaga Warna tersebut merupakan cerita fiksi. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi merupakan cerita khayalan atau rekaan yang dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi dibuat atau diolah berdasarkan pandangan, imajinasi, dan kreativitas pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai hiburan. Adapun ciri-ciri cerita fiksi yaitu merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang atau penulis, bertujuan untuk menghibur pembaca, menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa tidak baku, serta menggunakan bahasa konotatif atau makna kiasan atau bukan kata yang sebenarnya. Jadi, di daerah tempat tinggal Udin, selain terdapat Telaga Warna, juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara Udin ingin bermain di taman bermain. Dita, sepupu Udin, ingin bermain ayunan. Udin pun membantu Dita untuk menarik dan mendorong ayunan. Sekarang ibu minta kalian untuk memperhatikan Udin dan Dita yang sedang bermain ayunan. Ini dia gambarnya. Pada gambar tersebut, Udin dan Dita bermain ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan tersebut. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pada gambar tersebut, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan tersebut bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Dapat dilihat ya, ketika Udin mendorong dan menarik ayunan. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Dalam kegiatan sehari-hari kita mengenai gaya dan gerak dapat kita lihat ketika kita mendorong dan menarik meja. Ketika kita mendorong meja, maka meja akan bergerak ke depan. Sedangkan ketika kita menarik meja, maka meja akan bergerak ke belakang. Jadi, gaya dapat menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang diperlukan. Baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita telah mempelajari mengenai cerita fiksi dan mengenai gaya dan gerak.
Cerita fiksi merupakan cerita khayalan atau rekaan yang dibuat oleh pengarang yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Adapun gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Sedangkan gerak merupakan perpindahan yang terjadi pada suatu benda. Gaya dapat menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang diperlukan. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, itu dia pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.